Selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan membandingkan iOS 11 di iPhone 5s dan iOS 10 di iPhone 5c. OS di iPhone 5s ini berarsitektur 64 bit, sedangkan di iPhone 5c 32 bit, yang menurut kabar tidak akan disupport lagi aplikasi maupun software update-nya. Silahkan simak ulasan dari kami. Di bagian lock screen tidak ada perbedaan berarti dari keduanya. Yang membedakan hanyalah wallpaper terbaru yang terdapat di iOS 11. Seperti biasa, Anda bisa menemukan widget jika swipe ke kanan, dan untuk mengakses kamera tinggal swipe ke kiri saja. Terdapat banyak perbedaan kecil di user interface, seperti ikon aplikasi yang terlihat lebih simpel, pergantian simbol sinyal dan baterai di bagian atas, serta menghilangnya tulisan di bagian bawah aplikasi yang terdapat pada dock. Anda juga bisa menemukan widget jika swipe ke kanan di bagian home screen. Hal yang paling berbeda di antara keduanya adalah control center. Control center di iOS 10 terbagi menjadi dua bagian halaman, sementara di iOS 11 hanya satu saja, namun terlihat lebih kompleks dan fungsional. Tidak seperti iOS 10 yang tinggal menggeser slider untuk mengatur kecerahan layar, iOS 11 melakukan pendekatan yang berbeda. Penggeseran slider juga bisa dilakukan, namun Apple menambahkan fitur seperti 3D Touch, yakni dengan menekan agak lama, kemudian tinggal menggeser untuk mengatur kecerahan. Hal ini juga berlaku sama untuk mengatur volume pada iPhone. Selain itu, fitur Airplane Mode, data seluler, Bluetooth, AirDrop, dan Hotspot semua dikumpulkan menjadi satu bagian. Hal yang sama tidak terjadi pada iOS 10. Jika Anda melakukan swipe ke bawah, maka akan terdapat menu notifikasi. Di iOS 11 sangat mirip seperti tampilan lock screen, yakni terdapat jam, kalender, dan notifikasi yang tergabung menjadi satu. Swipe ke kiri untuk mengakses widget dan swipe ke kanan untuk akses ke kamera. Namun pada iOS 10 tidak ada akses untuk kamera tersebut. Ada banyak perubahan dalam setting di iOS 11. Namun, satu hal yang kami suka adalah pengaturan di bagian penyimpanan, khususnya pada aplikasi. Tidak seperti iOS 10, sekarang Anda bisa menghapus data pada aplikasi yang terinstall di iPhone Anda. Tinggal tekan offload pada aplikasi yang diinginkan, dan otomatis akan menghapus data di dalam aplikasinya. Hal ini sangat bermanfaat untuk pengguna iPhone berkapasitas kecil dan ingin melegakan beberapa megabyte di sektor penyimpanan pada iPhone. Ada beberapa perubahan di aplikasi bawaan, seperti berubahnya tampilan tombol dan huruf yang lebih tebal di pemanggil telepon. Tombol di kalkulator juga berubah menjadi bulat, yang semula adalah persegi. Perubahan-perubahan estetika tersebut tidak akan mempengaruhi fungsi sama sekali. App Store juga mengalami perubahan pada penentuan kategori. Di iOS 11 terlihat lebih terorganisir seperti kategori Today, Games, Apps, Update, dan Search. Sementara di iOS 11 adalah Feature, Categories, Top Chart, Search, dan Update. Pada iOS 11 juga ditambahkan aplikasi Files, yakni pengaturan file pada iPhone. Namun, data yang bisa diakses hanyalah data dari iCloud Drive saja. Pada bagian kamera, yang berbeda adalah pada efek gambarnya. iOS 11 memiliki lebih banyak efek daripada iOS 10, namun cara aksesnya berbeda, yakni dengan geser ke kanan dan ke kiri untuk memilihnya. Sangat berbeda dengan iOS 10 yang sudah terkumpul pada satu halaman dan tinggal memilih salah satunya saja. Untuk fitur lain seperti panorama, HDR, dan lain-lain, kami tidak menemukan perbedaan pada fitur-fitur tersebut. Salah satu fitur yang menarik perhatian adalah screen recording, alias perekam layar. Fitur ini kami rasa akan sering digunakan banyak orang. Cara menggunakannya pun mudah, tinggal akses dari control center dan kita sudah bisa merekam apa yang terlihat pada layar. File hasil rekaman pun dapat langsung dilihat di dalam galeri foto.
Itu tadi adalah ulasan dari kami. Di perangkat iOS lama, iOS 11 dapat berjalan lancar, namun jelas sedikit lebih menguras baterai. Kami merasa tidak ada kerugian yang berarti jika Anda ingin melakukan upgrade. Sekian ulasan dari kami, terima kasih telah menonton.